Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Panji dalam kuliah Teknik Digital. Nah, untuk materi kali ini akan kita bahas tentang aritmatika oktal. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang aritmatika biner, baik itu nanti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, di aritmatika oktal juga sama, ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pengurangan atau pembagian gitu, ya, yang terakhir. Nah, untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang yang penjumlahan, seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam penjumlahan bilangan oktal itu sama saja dengan proses pada bilangan desimal ya. Hanya saja di sini bilangan oktal itu hanya terdiri dari 0 sampai 7 karena dia berbasis 8 gitu ya. Jadi nanti kalau di desimal kan 0 sampai 9 gitu ya. Nah, di sini dia 0 sampai 7 gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan di desimal gitu ya. Jadi nanti jumlahkan masing-masing kolom secara desimal. Nah, nanti hasilnya itu diubah menjadi oktal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia belum berbentuk oktal gitu ya. Nah, nanti itu diubah ke oktal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada angka berbasis 8 yaitu 232 dan 111. Kalau kita jumlahkan ya, kalau kita pembuktian dulu diubah ke desimal gitu ya. Nah, ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 2 dikalikan 1, 2, 3 dikalikan 8 itu adalah 24, lalu 2 dikalikan 64 itu adalah 128 ya. Hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 154, itu di basis 10 seperti itu. Nah, untuk yang 111 ya, tinggal kita kalikan 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 ya. Ini ada 1, 8 dan 64. Kalau kita jumlahkan adalah 73 ya. Jadi 232 di basis 8 itu sama dengan 154 di desimal, lalu 111 basis 8 itu adalah 73 basis 10 gitu ya. Nah, untuk penjumlahan di bilangan oktal tinggal kita jumlahkan per kolomnya gitu ya. 232 ditambah 111. Nah, ini masih gampang ya. 2 tambah 1 adalah 3, 3 ditambah 1 adalah 4, 2 ditambah 1 adalah 3 gitu ya. Nah, kalau yang ininya ya 154 ditambah 73 ya. Kalau di desimalnya berarti 154 ditambah 73. Kalau kita jumlah 7, 5 ditambah 7 12 berarti 2, nyimpen 1 di sini ya. Berarti 1 ditambahkan 1 yaitu 227 ya. 227. Nah, 343 ya, kalau kita ubah ke desimal gitu ya, itu berarti 3 dikalikan 8 pangkat 0, 4 dikalikan 8 pangkat 1, 3 dikalikan 8 pangkat 2. Ya, berarti di sini 3, di sini 32 ya. Lalu di sini ada 192. Nah, kalau kita jumlahkan itu adalah 227. Seperti itu ya. Jadi hasilnya klop antara yang basis 8 dan basis 10 itu hasilnya sama. Kalau yang basis 8 adalah 343, yang desimal itu 227 seperti itu ya. Nah, untuk soal contoh yang kedua ada di sini 232 ya. 232 ditambah dengan 667. 667. Nah, ingat bahwa bilangan oktal itu adalah bilangan berbasis 8 ya, dari 0 sampai 7 ya. Di sini 2 ditambah 7 adalah 9 gitu ya. 2 ditambah 7 yaitu 9. Nah, maka untuk penjumlahannya karena bilangan oktal itu adalah basis 8, maka 9 itu kan berarti dari 8 kan lebih 1 ya. Maka kita tulis 1 di sini. Nah, jangan lupa kita punya yang tabungan atau carry 1 di sini ya. Lalu 3 ditambah 6 itu adalah 9 ya. 9 ditambah 1 itu 10. Nah, ingat batasnya adalah 8 angkanya ya untuk bilangan oktal. Maka jika penjumlahannya ini 10, dari 8 kan berarti sisa 2. Berarti kita tulis 2. Kita punya nabung 1 seperti itu ya. Lalu 2 ditambah 6 itu adalah
8 gitu ya. 8 jangan lupa ditambah carry-nya tadi 1 ya, berarti 9. Nah, 9 itu kan berarti sisa 1 dari 8 ya. Berarti ditulis 1. Nah, lalu menabung 1 di sini tulis 1. Berarti 1121 itu adalah hasil penjumlahan dari 232 ditambah 667 gitu ya. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa tadi 232 ditambah 667 di basis 8 ya. Berarti 2 ditambah 7 itu kan 9 ya. 9. Ingat bilangan oktal adalah maksimum 8 ya. Berarti kalau dari 8 angka 9 itu adalah lebih 1 gitu ya. Maka kita tuliskan carry-nya di sini 1 ya. Lalu kita jumlahkan 3 ditambah 6 adalah 9. Jangan lupa ditambahkan carry-nya 1 tadi, berarti menjadi 10 ya. Karena batasnya 8 ya, berarti 10 itu adalah sisa 2 gitu ya. Kita nabung lagi 1 di sini. 2 ditambah 6 itu 8, ditambahkan 1 itu 9 ya. Berarti 9 kalau batasnya adalah 8 berarti sisa 1 ya. Nah, maka nabung lagi di sini 1, jadi diturunkan 1. Berarti jumlahnya adalah 1121 seperti itu ya. Ini untuk penjumlahan. Yang selanjutnya adalah pengurangan ya. Pengurangan sebenarnya pengurangan di oktal itu juga sama saja di pengurangan di desimal, hanya dia basisnya adalah 0 sampai 7 atau batasnya 8 digit ya. Jadi di sini 154 dikurangi 127 gitu ya, berarti dia 4 dikurangi 7 ya. Karena dia tidak bisa ya 4 dikurangi 7, maka pinjam 1 yang di depannya gitu ya, pinjam 1 yang di depannya. Nah, pinjam 1 ingat karena dia basisnya 8 gitu ya, jadi pinjam satunya berbeda dengan di desimal. Kalau pinjam 1 di desimal kan berarti pinjam 10 gitu ya. Nah, kalau ini dia pinjam 8 ya, berarti 4 meminjam 8 dari depan berarti 12 gitu ya. Nah, 12 dikurangi 7 itu sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, karena yang di sini sudah dipinjam 1 berarti tinggal 4. 4 dikurangi 2 berarti 2. Itu. Yang 1 dikurangi 1 itu 1 gitu. 1 dikurangi 1 adalah 0. Maaf. Berarti hasilnya adalah 25 gitu ya. Jadi tadi 154 dikurangi 127 gitu ya. Saya ulangi, 4 dikurangi 7 itu kan 4 dikurangi 7 tidak bisa ya, maka pinjam 1 yang di depan. Nah, kalau di desimal itu pinjam satunya adalah 10 gitu ya. Nah, karena ini adalah oktal gitu ya, berarti dia basis 8. Nah, berarti pinjamnya adalah 8 gitu ya. Berarti 8 ditambah 4 itu 12. Nah, 12 dikurangi 7 ada 5 gitu ya. Nah, 5 tadi di sini kan udah dipinjam 1 ya. Maka tinggal sisa 4. 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Itu 1 dikurangi 1 adalah 0. Berarti hasilnya adalah 25 gitu. Itu untuk yang pengurangan. Nah, untuk pembagian ya untuk perkalian, maaf. Untuk perkalian itu ada di sini contohnya adalah 16 dikalikan 14 ya. Nah, tahap pertama itu kita mengalikan dulu 16 dikalikan 4 gitu ya. Jadi di sini ada 16 kali 14. Nah, tahap pertama itu kita mengalikan dulu 16 dikalikan 4 ya. Nah, 6 dikali 4 itu hasilnya adalah 24 ya. Nah, 24 kalau kita ubah ke dibagi 8 gitu ya, basis 8 berarti 24 dibagi 8 itu sama dengan 3 sisa 0 ya. Lalu 3 dibagi 8 itu adalah 0 sisa 3 seperti itu ya. Nah, kita tulis dulu berarti kan ini adalah 30 basis 8 gitu ya. Nah, kita tuliskan dulu yang nolnya gitu ya. Tulis dulu di sini nolnya. Nah, angka 3 itu disimpan untuk nanti perkalian yang di sini ya. Berarti ditambahkan nanti perkalian yang di depannya gitu. Nah, 1 kali 4 itu adalah 4. Nah, jangan lupa ditambah dengan 3-nya tadi. Berarti menjadi 70 atau 70 seperti itu. Nah, ini yang langkah pertama. Nah, langkah keduanya itu mengalikan 16 dikalikan 1 ya. 16 dikalikan 1 berarti 6 dikalikan 1 6 gitu ya. Langsung saja lalu 1 dikali 1 itu adalah 1 seperti itu ya. Berarti yang tadi
16 dikalikan 14 ya. Yang pertama tadi adalah 70. Nah, yang kedua, tahap kedua itu adalah 16 gitu ya. Tinggal kita jumlahkan berarti 0. Nah, 7 ditambah 6 itu adalah 13 gitu ya. Nah, 13 kalau dari angka 8 itu kan berarti lebihnya kan 5 ya. Lebihnya 5, berarti tulis 5 di sini ya. Nah, ingat nabung 1 ya. 1 ditambah 1 itu 2. Berarti hasilnya adalah 250. Seperti itu untuk perkaliannya ya. Jangan lupa yang di sini tadi 6 dikalikan 4 itu adalah 24. Nah, itu diubah ke oktal gitu ya. Nah, diubah ke oktal kan dibagi 8. Nah, hasilnya adalah 30. Nah, angka 0-nya kita tulis, angka 3-nya itu kita simpan untuk dijumlahkan ke perkalian selanjutnya. Seperti itu ya. Itu untuk yang perkalian. Nah, sekarang yang pembagian, di sini ada 250 dibagi dengan 14 gitu ya. Berarti di sini 250 dibagi dengan 14 gitu. Nah, pertama 25 gitu ya. Nah, 25 dibagi 14 kan 1 ya, hanya bisa 1. Kalau 2 kan 28, tidak cukup gitu ya. Berarti 1 dulu, 1 dikalikan 14 itu berarti 14 ya. Nah, dikurangkan berarti 5 dikurangi 4 itu adalah 1 ya. 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Seperti itu ya. Nah, 11 dibagi dengan 14 tidak bisa, maka kita turunkan yang nolnya. 110 ya, dibagi dengan 14 gitu ya. Nah, 14 dikalikan, berarti kita coba-coba dulu ya. 14 dikalikan 5 itu 14 dikali 5 itu 4 kali 5 itu adalah 20 gitu ya. 20. Nah, 20 kalau kita ubah ke oktal itu berarti dia 2 sisa 4 ya. 2 dibagi 8 itu berarti 0 sisa 2. Ya, hasilnya berarti 24 ya. 24 baru 24 berarti masih jauh ya dari 110. Nah, kalau kita coba misalnya kali 6 gitu ya. Ingat ini adalah perkalian oktal ya. Jadi berbeda dengan perkalian desimal. 4 kali 6 itu berarti dia 24 gitu ya. Nah, 24 itu kalau kita bagi dengan 8 itu berarti kan 3 sisa 0. Lalu 3 dibagi 8 itu adalah 0 sisa 3. Itu 3 0. Nah, ingat tadi nolnya kita tulis dulu. Nah, 3-nya itu kita simpan untuk dijumlahkan dengan perkalian selanjutnya. Nah, 1 dikali 6 adalah 6. Nah, 6 ditambah 3 berarti dia 9 gitu ya. Nah, 9 kalau dari 8 itu kan berarti sisa 1 ya. 1 nabung 1 di depan, berarti kita tinggal tulis ke bawah. Berarti hasilnya adalah 110 ya. Nah, kita tulis di sini 110 itu ketika dia dikalikan 6 ya. Berarti dia habis. Berarti 250 basis 8 dibagi dengan 14 basis 8 itu adalah hasilnya 16 basis 8 ya. Ingat tadi perkalian di oktal itu seperti apa. Jadi ini harus ditulis dulu, lalu 3-nya itu disimpan buat penjumlahan perkalian yang selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang aritmatika heksadesimal gitu ya. Kalau tadi sudah aritmatika biner, lalu aritmatika oktal. Nah, yang selanjutnya adalah aritmatika heksadesimal atau yang berbasis 16. Seperti itu. Nah, untuk yang berbasis 16 mungkin lebih lebih kompleks gitu ya, karena kalau 2 kan lebih simpel, 8 tingkatannya lebih ini lagi. Nah, kalau yang 16 itu pasti tingkatannya kalau belum terbiasa akan sedikit susah. Cuman di sini saya akan mengenalkan aritmatika desimal mulai dari penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian, nanti ada pembagian juga. Nah, yang pertama ada penjumlahan gitu ya. Nah, penjumlahan bilangan heksadesimal itu konsepnya sama seperti tadi ya di bilangan oktal gitu ya. Jadi kalau di heksadesimal gitu yang perlu kita pahami bahwa kita mempunyai dari 0 sampai F gitu ya, dari 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu ada A, B, C, D, E, dan F, di mana A itu berarti nilainya 10, B itu adalah 11, C itu 12, D 13, E 14, lalu F adalah 15 gitu ya. Nah, di sini ada 9A gitu ya. Nah, 9A kalau kita hitung desimalnya adalah A9 gitu ya. Berarti ini 16 pangkat 0, ini 16 pangkat 1, itu berarti 10 dikalikan 1, ini 9 dikalikan 10. Berarti 10 9 dikalikan 16 ya. 9 dikalikan 16. 9 kali 16 itu adalah 144. Berarti di sini 154. Ini untuk yang 9A gitu ya. Nah, untuk yang 43 basis 16 berarti 3 dikalikan 16 pangkat 0, 4 dikalikan 16 pangkat 0. Berarti 3 dikalikan 1, 3, 16 pangkat 1 ya, ini 4 dikalikan 16 itu adalah 64, berarti 67 gitu ya, 67. Nah, di sini berarti untuk yang penjumlahannya ya, berarti 9A ditambah dengan 43 gitu ya. Nah, A itu adalah kalau di sini kalau kita lihat adalah 10 ya, berarti 10 ditambah dengan 3 gitu ya, berarti hasilnya adalah 13. Nah, 13 itu berarti dari dalam heksadesimal itu adalah D gitu ya. Nah, 9 ditambah 4 itu 13, berarti dia D gitu, berarti D 16 gitu. Nah, kalau kita buktikan di desimalnya 154 ditambah 67, 154 ditambah 67 ini adalah 1 ya, 4 ditambah 7 berarti 1, nyimpen 1, 5 ditambah 6 itu dia 11, ditambah 1 berarti 2 ya, 1 berarti dia 221. Nah, DD ya itu kan berarti dia kalau kita didesimalkan berarti kan dia D dikalikan 16 pangkat 0, D dikalikan 16 pangkat 1 ya, berarti D itu adalah 13 dikalikan 1, 13 dikalikan 16. Nah, hasilnya itu 13 ditambah 13 kali 16. 13 kali 16 itu adalah 208. 208 ditambah 13. Nah, hasilnya sama. 221. Seperti itu, ya. Itu untuk yang penjumlahan. Nah, untuk yang pengurangan, nah, konsepnya sama ya, seperti tadi. Jadi kalau misalnya di oktal itu adalah maksimal 8, nah di sini adalah maksimal itu adalah 16. Nah, kita lihat di sini ada angka atau simbol 12E1 ya, 12E1 ya. Ingat kalau di heksadesimal itu tidak ada 12 ya, karena 12-nya itu sudah disimbolkan oleh C gitu ya. Berarti kita menyebutkan di sini 12E1 gitu ya. Berarti kalau kita kurangkan ya di sini 1 dikurangi 7 gitu kan, itu kan nggak bisa ya, maka pinjam 1 dari depan. Nah, kalau pinjam 1 dari depan itu kalau di desimal kan 10 ya, karena dia di sini di heksadesimal berarti 16, berarti pinjam 16 yang di depan, 16 ditambah 1 berarti kan 17. Nah, 17 dikurangi 7 itu adalah 10. Nah, 10 di dalam heksadesimal itu ditunjukkan oleh simbol A seperti itu ya. A. Nah, yang di sini E ya. E itu kan berapa? E itu 14 ya. 14. Nah, karena tadi sudah dipinjam 1 ya, berarti tinggal 13. Nah, 13 itu adalah simbolnya D ya. D. D dikurangi 2 atau 13 dikurangi 2 gitu ya. Itu adalah 11, di mana 11 itu simbolnya adalah B gitu ya. Nah, lalu di sini 12 ya.
12 kita cari tahu dulu yang duanya ada 1, 2 gitu ya. Nah, 2 dikurangi 6 itu kan tidak bisa ya. 2 dikurangi 6 tidak bisa ya, maka harus pinjem depannya gitu ya. Nah, ingat pinjemnya itu adalah pinjem 16 gitu ya. 16 ditambah 2 itu kan berarti 18 gitu. 18 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 12 ya. 12. Nah, kalau kita lihat 12 di sini adalah simbolnya C gitu ya. Jadi hasilnya adalah CBA gitu ya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Di sini ada 1 2 E1 gitu ya, dikurangi dengan 6 2 7 gitu. Nah, 1 dikurangi 7 kan nggak bisa ya, maka dia pinjam depannya gitu ya, pinjam depannya. Nah, ingat di dalam heksa itu berarti dia pinjamnya 16 gitu ya. Nah, karena sudah punya 1 ditambah 16 berarti 17. Nah, 17 dikurangi 7 itu adalah 10. Nah, 10 di dalam heksadesimal berarti disimbolkan A gitu ya. Nah, yang tadinya E ya, 14. Nah, dikurangin 1 gitu ya, dikurangi 1 karena tadi sudah dipinjam berarti menjadi 13 gitu ya. 13 dikurangi 2 itu adalah 11. Nah, 11 di dalam heksadesimal itu disimbolkan dengan B gitu ya. Lalu di sini ada 2 dikurangi 6 tidak bisa, maka pinjam 1 di depan ya. Nah, ingat pinjamnya itu 16 ya. 16 ditambah 2 berarti 18. 18 dikurangi 6 itu adalah 12 ya. Sementara 12 di heksa itu setara dengan C gitu ya. Jadi CBA seperti itu. Itu untuk yang pengurangan. Yang selanjutnya yaitu ada perkalian ya. Di sini perkalian heksa. Nah, contohnya di sini adalah AC dikalikan 1B ya. Nah, langkah pertama itu adalah AC dikalikan B dulu, baru nanti ditambahkan dengan AC dikalikan 1 gitu ya. Nah, untuk perkaliannya itu kita ubah dengan bantuan desimal dulu ya. Jadi AC dikalikan B berarti AC itu berarti di sini C dikalikan A ya. Berarti 16 pangkat 0, ini 16 pangkat 1 ya. C itu adalah 13 dikalikan 1, lalu A itu adalah 10 dikalikan 16 gitu ya. Berarti 13 ditambah dengan C itu adalah 12 ya, maaf. C itu 12 karena kan A kan 10 ya. 10, 11, 12 ya. Berarti 12 dikalikan 1, 12, 10 dikalikan 16, itu berarti 160. Ketika dijumlahkan itu menjadi 172. Nah, untuk 1 ya, untuk B, untuk B ya, di sini B itu berarti dia 11 dikalikan 16 pangkat 0 atau 11 dikalikan 1 berarti 11 ya. Berarti 172 dikalikan dengan 11 ya. 172 dikalikan 11 itu hasilnya adalah 1892 ya. Nah, kalau kita ubah ke heksa gitu ya. Kalau kita ubah ke heksa berarti 1892 kita bagi dengan 16 itu hasilnya adalah 118 sisa 4 ya. Lalu selanjutnya 118 dibagi dengan 16 itu adalah 7 sisa 6. Lalu 7 dibagi 16 adalah 0 sisa 7 ya. Berarti hasilnya adalah 764 basis 16. Ini untuk yang tahap pertama, AC dikalikan B gitu ya. Nah, sekarang AC dikalikan 1 gitu ya. Berarti AC-nya itu berarti 172 dikalikan 1 itu 172. Nah, 172 kalau kita ubah ke heksa gitu ya. Nah, itu berarti dibagi 16. Berarti dia 10 sisa 12. Lalu 10 dibagi 16 itu adalah 0 sisa 10. Di mana 10 itu merupakan A, 12 itu merupakan C ya, berarti AC ya. Jadi yang tadi 764 ditambah AC gitu ya, berarti 4, 6 ditambah C atau 6 ditambah C
C itu tadi berapa? C itu 12 ya. Berarti 6 ditambah 12 itu berarti 18 ya. Karena dia basisnya 16, berarti kalau 18 dari 16 itu kan sisa 2 ya. Berarti kita tulis 2. Nah, karena dia nabung 1, maka kita tulis di sini. Nah, 7 ditambah A atau 7 ditambah 10 itu berarti 17. Nah, 17 ditambah 1 simpanan tadi ya atau carry di sini berarti 18. Nah, 18 dari 16 adalah sisa 2. Berarti kita tulis 2 di sini. Nah, carry 1 di sini ya. 1 ditambah 0 berarti 1. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 24 basis 16 untuk AC dikalikan 1B gitu ya. Jadi langkahnya adalah AC dikalikan B menggunakan desimal dulu. Nah, nanti AC dikalikan 1, nah nanti dijumlahkan ya. Itu untuk yang perkalian. Nah, untuk pembagian di sini ada contoh EF2 ya, basis 16 dibagi dengan 2 basis 16, hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini salah nulisnya ya. Ini harusnya 16 basisnya, bukan 8. Nah, langkah pertama ya, kita lihat di sini ya, ada EF2 dibagi dengan 2 gitu ya. Nah, E ya. E itu kan dia 14 ya, 14. Nah, 14 dikali 2 dikalikan berapa? Hasilnya 14, berarti kan dia 7 ya. Berarti kita tulis di sini 7. Nah, 7 dikalikan 2 itu adalah 14, maka kita tulis E di sini ya. E dikurangi E habis ya, maka F-nya turun ya. F. Nah, F itu adalah 15 ya. Nah, bilangan berapa yang ketika dikalikan 2 itu hasilnya tidak melebihi 15, berarti tetap sama seperti tadi ya, 14 ya. Berarti 7 dikalikan 2 itu adalah 14 atau E gitu ya. Berarti F dikurangi E, berarti yang di sini adalah nilainya 15 dikurangi dengan 14 berarti 1 gitu ya. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa, maka 2-nya diturunkan, berarti 1, 2. Nah, 1, 2 dibagi dengan 2 ya, itu hasilnya berapa gitu ya, nilai yang cocok gitu. Kalau misalnya nih 8 dikalikan 2 itu kan berarti 16 ya, 16. Kalau misalnya 9 dikali 2 itu kan berarti 18 gitu. Nah, maksudnya di sini ya, 12 itu kalau 2 dikalikan 8 itu kan 16 ya. 16 berarti dia tidak bersisa gitu ya, tidak bersisa. Nah, kalau misalnya 9 kali 2 itu kan 18. Nah, 18 itu kan berarti sisa 2 ya, sisa 2 dari 16 gitu ya. Berarti hasil dari 12 dibagi dengan 2 itu adalah 9 kalau di dalam heksa gitu ya. Jadi kalau tadi ya 16 itu setara dengan 10 gitu ya, karena dia tidak bersisa. Nah, kalau 18 itu dia sisa 2 gitu ya. Jadi 9 dikalikan 2 itu kalau di dalam heksadesimal itu adalah 12. Berarti 12 dikurangi 12 itu 0. Berarti hasilnya adalah 779. Seperti itu ya. Nah, untuk pembuktiannya ya, 779 dikalikan 2 gitu ya. Berarti 9 dikalikan 2 itu adalah 18 ya. Karena dia heksadesimal maka kita tulis 2. Nah, di sini disimpan 1. Nah, 7 dikalikan 2 itu 14. 14 ditambah 1. 14 ditambah 1 itu berarti 15. Nah, 15 di dalam heksadesimal adalah F gitu ya. Nah, 7 dikalikan 2 itu 14. Maka di heksadesimal adalah E, seperti itu. Cukup sekian untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih.